Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat kepada Bapak Arif Budiman Syahpurba, MKom, selaku dosen pengajar dari mata kuliah Organisasi Komputer. Lalu kepada teman-teman sekalian juga yang kreatif dan hebat. Perkenalkan, kami dari kelompok Rizky yang akan membahas tentang analisis komparatif perancangan hardware dan microprogrammer control unit pada arsitektur komputer. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dari anggota kelompok. Yang pertama ada saya, Puja Kristiana. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Perkenalkan, nama saya Cut Aina Almardia. Perkenalkan, nama saya Nazwa Laila. Perkenalkan, nama saya Salsa Lismaya. Baik, kalau begitu langsung saja kita ke latar belakang ya. Pada latar belakang ini kita akan membahas mengapa sih kita penting untuk membahas tentang hardware dan microprogrammer control unit pada arsitektur komputer. Yang pertama kita tahu CPU adalah pusat untuk mengkoordinasi seluruh prosedur yang ada di komputasi. Nah, untuk menjalankan prosedur tersebut perlu adanya CU. CU ini adalah control unit yang nantinya akan menjadi otak pengarah. Jadi tanpa CU, CPU tidak akan bisa menjalankan instruksi dan mengeksekusi dengan benar. Untuk implementasinya ada 3 pendekatan untuk CU. Yang pertama, hardware CU. Sinyal kontrol dibentuk oleh logika rangkaian dan sangat cepat. Lalu microprogrammer CU, sinyal kontrol berasal dari mikrokode dalam memori fleksibel. Lalu yang ketiga ada prosesor modern, banyak menggabungkan keduanya dan pendekatannya itu hibrida. Nah, dalam analisis ini pun kita merumuskan beberapa masalah. Dengan poin ada 4 poin. Yang pertama adalah prinsip kerja hardware dan microprogrammer pada CU, lalu perbedaan kecepatan, fleksibilitas, kompleksitas dan biaya. Lalu yang ketiga ada implementasi pada ARM, MIPS dan Intel x86. Lalu yang keempat ada implikasi dan penggunaan pendekatan hibrida pada prosedur modern. Nah, agar topik itu tidak kemana-mana, agar tetap fokus kepada pembahasan yang kami bahas, maka kami juga menerapkan ada batasan masalahnya. Yang pertama itu kita fokus pada hardware dan microprogrammer CU saja, lalu tidak membahas detail rangkaian atau mikrokode. Lalu yang ketiga, studi kasus pada ARM, MIPS, dan Intel x86. Lalu yang keempat adalah pembahasan tentang fungsi, karakteristik, kelebihan, dan juga kekurangan. Lalu selanjutnya ada tujuan dari pembuatan makalah ini adalah menjelaskan fungsi control unit dalam CPU, lalu membandingkan hardware dan microprogrammer CU, dan menjelaskan penerapan pada prosesor modern. Lalu ada manfaatnya, 1 menambah wawasan tentang CU dalam sistem komputer, lalu memberikan pemahaman pembandingan 2 pendekatan CU, lalu referensi bagi mahasiswa atau peneliti arsitektur komputer, dan memberikan gambaran penerapan CU dalam prosesor modern. Lalu selanjutnya apa itu control unit? Control unit adalah bagian dari Central Processing Unit CPU yang mengatur dan mengkoordinasikan semua prosesi operasi. Ia mengontrol alur, register, bus, dan memori, seperti kontraktor orkestra yang memastikan setiap instrumen bermain pada waktu yang tepat. Baik, selanjutnya ada fungsi control unit. Ada 4. Yang pertama adalah patch interaksi dari memori. Yang kedua adalah dekode instruksi. Yang ketiga adalah mengarahkan eksekusi ke ALU atau register. Yang keempat, mengatur alur data di seluruh komponen CPU. Selanjutnya adalah prinsip kerja dari hardware CU.
Pertama, hardware CU menggunakan rangkaian fisik seperti gerbang logika, flip-flop, encoder dan decoder. Jadi semua sinyal kontrol dihasilkan langsung oleh rangkaian elektronik, bukan lewat software. Kedua, karena sinyal kontrolnya langsung berasal dari rangkaian, proses eksekusinya lebih cepat. Tidak ada proses pengambilan mikrokode dari memori. Ketiga, hardware CU tidak menggunakan mikrokode sehingga lebih simpel dan cocok untuk instruksi yang tidak terlalu kompleks. Nah, karena sifatnya yang cepat dan sederhana, hardware CU sangat dipakai di arsitektur seperti ARM dan IMPS yang memang membutuhkan performa tinggi dan pipeline yang efisien. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari hardware CU. Pertama, kelebihannya yaitu sangat cepat. Kedua, latensi sinyal yang sangat rendah. Ketiga, cocok untuk arsitektur RISC, instruksi sederhana. Kekurangannya adalah sulit dimodifikasi, harus ubah hardware. Dan yang keduanya, kompleksitasnya meningkat jika instruksi banyak. Yang ketiga, kekurangnya fleksibel. Oke, kita masuk ke cara kerjanya si microprogrammer CU. Cara kerjanya gimana sih? Yang pertama, sinyal kontrol berasal dari microcode dalam kontrol memori, terus diatur oleh microsequence. Setiap instruksi CPU dipecah menjadi mikroinstruksi. Ini tuh prinsip kerjanya sering digunakan di prosesor-prosesor zaman sekarang kayak Intel, AMD, dan VEX, IBM 360. Dan cocok juga untuk instruksi kompleks dan banyak model addressing. Kelebihannya fleksibel dan mudah diperbarui karena bisa diubah mikrokodenya. Terus mendukung instruksi kompleks kayak CISC. Terus kekurangannya eksekusi lebih lambat. 2. Bergantung pada kontrol memori. 3. Membutuhkan hardware memori tambahan. Nah, ini perbandingannya dari hardwire sama microprogrammer. Kalau hardwire dari kecepatan dia sangat cepat, sedangkan di microprogrammer dia lambat. Tapi di fleksibilitasnya dia rendah di hardware. Kalau microprogrammer dia tinggi fleksibelnya. Jadi nggak usah diatur-atur lagi. Jadi fleksibel banget. Terus kompleksitasnya kalau di hardware tinggi jika instruksinya banyak. Kalau microprogrammer lebih terstruktur. Dan arsitekturnya juga berbeda. Dia pakai RISC, sedangkan kalau microprogrammer itu CISC. Terus modifikasinya kalau di hardwire itu sulit. Kalau di microprogrammer mudah. Contoh CPU-nya kalau di hardwire itu kayak ARM sama IMPS. Kalau microprogrammer kayak Intel X86 atau enggak AMD. Oke, selanjutnya pendekatan hibrida yang sebelumnya sudah disebutkan. Jadi secara garis besar pendekatan hibrida itu perpaduan antara microprogrammer dan hardware tadi. Menggabungkan kecepatannya dari hardware, tapi fleksibilitasnya itu dari microprogrammer. Digunakan pada prosesor modern, instruksi sederhana hardware, instruksi kompleksnya itu microcode. Contohnya di Intel X86 modern.
Analisis dan implikasi. Jadi hardware itu cepat tapi kaku, microprogrammed itu fleksibel tapi lambat, dan hybrid itu solusi ideal untuk kinerja dan kompatibilitas, relevan untuk desain CPU modern dan arsitektur baru. Jadi kesimpulannya, control unit memastikan CPU bekerja teratur dengan mengambil instruksi dari memori, menerjemahkannya, lalu mengarahkan eksekusinya ke komponen yang tepat seperti ALU dan register. Selain itu, CU juga mengatur pergerakan data di dalam CPU sehingga setiap instruksi dapat diproses dengan lancar dan sesuai urutan. Saran penelitian selanjutnya untuk optimasi pendekatan hibrid. Mahasiswa perlu memahami konsep CU sebagai dasar arsitektur komputer. Pengajar sebaiknya memberi studi kasus nyata proses modern. Kita akan buka sesi Q&A bagi yang mau tanya, tapi kita batasin cuma 2 pertanyaan aja. So, jadi kalian yang mau tanya boleh, asal tidak keluar dari masalah yang memang kami tentukan. Oke, sekian presentasi dari timnya Rizky. Kami sangat berterima kasih karena kalian telah memberikan perhatian kepada kami.